Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini Syihab dan Syihab. Saya Najwa bersama dengan Abiku Syihab. Abiku, kita mau belajar hari ini soal Al-Quran. Al-Quran. Seperti biasa, Nah paling senang bertanya arti katanya atau definisi bahasanya. Al-Quran. Al-Quran terambil dari kata qara'ah, iqra'. Biasa diterjemahkan bacalah. Sebenarnya kata qara'ah atau iqra' itu pada mulanya berarti mengikuti. Kita lihat. Ada kalimat saya. Untuk membacanya, S harus diikuti oleh A, maka saya. Orang yang membaca itu mengucapkan huruf-huruf secara mengikuti apa yang tertulis. Jadi mengikuti kemudian berkembang, meneliti, membaca dan sebagainya. Qara'a Qur'an, qara'a qira'atan, di sini dia gunakan akhir an. Ini dua an panjang. An panjang, Qur'an. An dalam bahasa Arab itu berarti sempurna. Syaitan, apa artinya? Sempurna kejauhannya dari Tuhan. Irfan, pengetahuan yang sempurna. Hayawan, hidup yang sempurna. Quran, bacaan yang sempurna. Banyak sekali aspek yang dapat kita tunjukkan betapa Al-Quran itu bacaan sempurna. Salah satu yang paling mudah. Orang membacanya walau tidak ngerti. Ada orang yang mau baca sesuatu yang dia tidak mengerti. Dan anehnya, yang paling pandai membacanya adalah orang yang paling tidak ngerti artinya. Dalam musabakah biasa kan orang Indonesia yang ini. Bukan bahasa ibunya Quran. Anak kecil bisa menghafal dalam usia 5 tahun. Dulu bahkan sampai sekarang di sekian banyak negeri Arab, anak umur 6 tahun udah hafal Al-Quran seluruhnya. Karena ini bacaan sempurna. Bacaan yang mengandung makna-makna yang tidak pernah tergambar dalam benak manusia. Bacaan yang diatur tata cara membacanya. Itu kesempurnaan Al-Quran. Bacaan yang sempurna. Kalau kita membahas kandungannya, Abiku. Kandungannya ulama berkata secara garis besarnya ada 3. Yang pertama akidah, kepercayaan. Yang kedua syariah, pengamalan tuntunan agama. Yang ketiga akhlak. Al-Quran datang dengan tujuan mengantar manusia mempercayai akidahnya. Akidahnya itu apa? Percaya bahwa Tuhan Maha Esa. Percaya bahwa ada nabi-nabi. Percaya ada hari kemudian. Percaya ada malaikat. Percaya ada takdir. Nah, syariatnya ada ketentuan-ketentuan hukum. Salat, puasa, zakat. Ketentuan menyangkut pernikahan. Ketentuan menyangkut itu syariatnya. Kemudian ada akhlaknya. Akhlak itu menghiasi manusia. Allah tidak terkadang hukum menjadikan orang lebih bersengketa. Ini saya tampar. Hukumnya apa? Anda boleh menampar dia, ya kan? Tapi kalau akhlak, maafkan dia. Nah, Allah menginginkan melalui Al-Quran manusia itu berakhlak dengan akhlak mulia. Itu tujuannya. Nah, ada 4 caranya. Cara untuk mencapai ketiga tujuan ini. Yang pertama, dia ajak manusia memperhatikan alam raya. Tidak mungkin alam raya yang begini teratur, yang begini indah, datang dengan sendirinya. Pasti ada penciptanya. Percayalah pada Tuhan. Pasti ada yang mengaturnya. Pasti ada yang mengaturnya. Yang kedua, dia mengajak manusia memperhatikan dirinya. Hai manusia, kamu itu makhluk luar biasa. Orang berkata komputer itu hebat. Akal manusia itu ribuan kali lebih hebat dari jiwanya. Perhatikanlah dirimu. Yang ketiga, dia mengajak manusia untuk memperhatikan sejarah. Dia tuh orang baik hasilnya begini. Dia tuh orang jahat hasilnya begini. Yang keempat, dia memberi ancaman dan janji baik. Kalau kamu, itu 4 caranya. Nah, yang terakhir, bukti kebenarannya. Nah, bukti kebenaran Al-Quran itu banyak.
Tapi garis besarnya kita bisa berkata begini, sangat indah redaksinya, sangat teliti redaksinya. Bisa jadi ada satu ayat pakai wawu, yang lain tidak pakai wawu. Itu karena ada makna tertentu di balik itu. Dan indah. Yang kedua, sangat-sangat menggambarkan isyarat-isyarat ilmiah yang orang belum tahu pada masanya. Al-Quran mengisyaratkan bahwa matahari itu cahayanya dari dirinya, bulan itu pantulan. Itu sudah ada dalam Al-Quran? Sudah ada dalam Al-Quran. Al-Quran menyatakan bahwa manusia itu tercipta dari setetes air, dari jutaan yang tersembur. Al-Quran mengisyaratkan bahwa manusia itu berproses dalam kelahirannya. Isyarat-isyarat ilmiah. Dan yang ketiga, pemberitaan gaibnya. Al-Quran menyampaikan bahwa jasad Fir'aun itu masih ada sampai sekarang. Itu disampaikan oleh Nabi Muhammad yang tidak pandai membaca dan menulis. Ada pemberitaan-pemberitaan gaib. Itu bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Bukti-bukti mukjizat Al-Quran. Itulah mukjizat Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.